Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran yang akan mencoba nge-share update informasi pasca race Brno kemarin, Cak, tentang MotoGP pastinya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita membahas tentang MotoGP Brno, sudahlah Mas, sampean pasti tahu semua beritanya selalu mengarah ke Marc Marquez. Semua media, jurnalis, semua membahas Marc Marquez. Ya, mohon maaf nih, bukannya kita ngefans Marquez, bukan. Tapi memang, Cak, Marquez menjadi pembalap yang saat ini, ya, bahan perbincangan di mana-mana. Kalau kita membahas Marquez, pasti ketertarikan sampean luar biasa besar. Sebaliknya, kalau kita membahas mengenai pembalap lainnya, kok kurang, Kang Mas? Makanya, jangan salahkan Iwan Banaran, IWB, kalau mungkin banyak membahas Marquez, dan juga banyak membahas tentang Ducati, karena saat ini yang menjadi hot topic, hot issue, dan juga perbincangan yang kencang sekali ya, arahnya menuju ke Ducati, Cak. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang WB sudah share kemarin, Marquez membuat perbedaan. Marquez make different. Itu selalu WB tekankan berkali-kali, bukan dari Iwan Banaran yang ngomong, Cak. Karena yang ngomong sendiri adalah para pembalapnya, termasuk juga Pecco Bagnaia, Kang Mas. Yang terbaru, Cak, Pecco memberikan penekanan bahwa Marquez membuat perbedaan. Jadi intinya adalah motor Ducati saat ini memang problem. Dan teman-teman, ada good news yang paling baru tentunya. Ini adalah kabar yang menggembirakan buat Pecco ya teman-teman, sebab ternyata akhirnya Gigi D'Alina sebagai chief ya, istilahnya ya, kepala teknisi sang pengembang behind the scene dari GP Series itu adalah Gigi D'Alina, akhirnya per kemarin mengakui bahwa Ducati pada kondisi yang mengkhawatirkan. Teman-teman, itu adalah penekanan dari Gigi dan juga pengakuan dari sosok yang sangat disegani di MotoGP bahwa apa yang ditunjukkan Marquez bukanlah real pace dari Ducati. Ducati secara general grafiknya menurun, itu kata Gigi D'Alina. Jadi yang membuat perbedaan adalah Marquez. Dan teman-teman, memang kalau kita lihat beberapa foto-foto dan bagaimana luar biasanya Ducati, atmosfernya, vibe-nya yang sudah berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Cak, saya perhatikan bagaimana pedok Ducati ketika sudah menang. Ketika mereka kemudian merayakan kemenangan tersebut tidak seperti masa lalu yang garing, Kang Mas. Sekarang berkat Marquez semuanya jingkrak-jingkrak, semuanya menari-nari. Bahkan sekelas bos Ducati bisa bercanda dan itu tidak kita temui pada Pecco. Artinya memang terjadi pergeseran yang sangat kuat bahwa suasana atau vibe setelah datangnya Marquez ini membuat perbedaan luar biasa. Tapi Cak, ini yang menjadi kelebihan dari Gigi. Ternyata sosok yang memang sangat smart, sosok yang luar biasa intelijensinya, luar biasa Jos Gandos, dia menyadari bahwa yang membuat perbedaan adalah Marc Marquez. Dan itu yang membuat dia juga nggak boleh terlena, Cak. Gigi mengakui, saat ini Ducati bukanlah motor yang mendominasi. Dengan kita tahu sendiri ya, pada 2 race terakhir, saya tahu sendiri bagaimana Aprilia yang nyodok-nyodok, dan sekarang KTM juga sudah mulai merangkak ke depan, dan itulah yang akan kita bahas pelan-pelan. Tapi yang pertama, Cak, WB ingin nge-share pernyataan lengkap dari, yang pertama ya, pernyataan lengkap dari Pecco yang kemarin betul-betul suffering. Pecco mengakui, Kang Mas ya, bagaimana sulitnya kemarin, bagaimana feeling motornya. Tetap, Cak, keluhan Pecco ada 2 poin yang digarisbawahi. Yang pertama adalah motor entry cornernya, jadi masuk tikungannya ini sangat sulit. Jadi pada saat dia braking keras, kemudian masuk tikungan, feel dari front end-nya tidak positif. Jadi itu yang membuat dia tidak pede dan dia takut crash. Itu yang menjadi penekanan dari Pecco. Yang kedua adalah pengereman, Cak. Ternyata sisi pengereman, stability-nya tidak sekuat masa lalu. Itu kata Pecco. Makanya pada saat dia hard braking ya, maksudnya mengerem keras, sangat mudah pembalap lainnya sekarang menyalipnya. Bahkan Pecco mengakui bahwa dia sekarang bukan pembalap yang kuat lagi pada sisi braking. Terbukti beberapa pembalap lainnya menyalipnya pada saat mengerem keras di tikungan. Dan itu dikeluhkan oleh Pecco berkali-kali. Bahkan kemarin kita tahu sendiri bagaimana saat race ya, dan pasca race kita tahu saat race pun Pecco berusaha keras. Walaupun pace-nya bisa mencoba untuk mengejar Acosta, tapi Pecco mengakui seandainya pun dia bisa jejer ataupun mendekati Acosta, dia percaya tidak akan mungkin bisa overtake Acosta. Karena ada beberapa sektor di mana Ducati lemah menurut Pecco Bagnaia. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampean semuanya, tentu WB ingin share data kesampean. Data yang gamblang, dan seperti biasa WB akan share dulu data-data tersebut sebagai gambaran. Mungkin ini nggak akan selengkap biasanya, tapi WB akan memberikan gambaran kesampean secara general, secara singkat, biar sampai tercerahkan. Karena WB tahu nggak semua orang suka data. Sama itu saja di sini, Cak. Ini dia, Cak, data yang bisa kita share ke semuanya, bagaimana
Marc Marquez yang juara, Marc Marquez yang mendominasi, Marc Marquez menjadi kampiun, Marquez tak tertandingi, dan Marquez menjadi pembalap yang betul-betul luar biasa menorehkan lap time dan juga menorehkan all time record, termasuk juga 5 times winning. Ini adalah sebuah raihan yang luar biasa. Marquez mengalahkan Marco Bezzecchi yang harus puas di posisi kedua dan mengoleksi 20 poin, sementara Acosta juga harus kita berikan apresiasi. Di balik tengilnya, Cak, di balik sombongnya, gayanya, Cak. Kita tahu sendiri bagaimana WP sudah share kemarin, Acosta yang bernafsu ingin mengalahkan Marc Marquez, dan bahkan entah kenapa kemarin, Cak, pas masuk sebelum ke stage atas, di sebuah ruangan ketika bertiga, kita kok ngelihatnya Acosta ini nggak negur sama sekali sama Marquez. Bahkan kita lihat justru Marc yang notabene dibenci oleh, nah ini dia nih, dibenci oleh fans Valentino Rossi, dan kita tahu Marco Bezzecchi adalah murid Valentino Rossi, tapi masih sangat nice. Jadi Marco Bezzecchi masih jauh lebih nice dibandingkan dengan Acosta yang garing, Kang Mas. Nggak tahu ya, Ibe nggak terlalu suka sama Acosta nih. Soalnya sombong orangnya, gaya banget, belum apa-apa sudah gaya. Dan teman-teman, ada kabar yang cukup menarik. Ya, ada sebuah isu-isu yang berkembang di sekitar pedok bahwa sepertinya Valentino Rossi akan mencoba menarik Pedro Acosta untuk gabung bersama VR46. Itu adalah sebuah sounding yang datang dan memang ada ketertarikan Acosta yang ingin bergabung dengan Ducati karena dia merasa KTM saat ini belum menjadi the winning bike. Makanya dia butuh motor pemenang. Dan rumornya itu adalah salah satu cara, jika memang betul ya, salah satu cara Valentino Rossi ingin menjegal dominasi Marc Marquez. Jika memang betul. Tapi ternyata, Cak, ada bantahan dari VR46 dan sejauh ini memang semuanya masih berupa isu, kita belum pasti. Tapi yang jelas ketika kita melihat bagaimana nice-nya Marco Bezzecchi, justru kita salut pada Marco dan kita juga kurang respect sama Acosta yang terkesan sombong, Cak. Ya ini adalah first impression dari luar, kita nggak tahu di belakang seperti apa. Oke, kemudian keempat adalah Pecco Bagnaia yang kita sudah share kemarin, kita bahas nanti setelah ini, Cak, detail seperti apa. Dan kemudian Fernandez termasuk juga Quartararo, dan ketujuh adalah Martin yang super happy. Martin terpaut hanya sekitar 15 detik, ya lumayan banget, Cak. Dan Luca Marini 12, sementara Zarco 13 dan 14 Ogura. Dan Fabio Antonio adalah sinyal di mana memang GP25 still problem. GP25 di Brno bermasalah. Kita lihat di sini Fabio Antonio ya, di Gia hanya di posisi 16. Ini adalah tamparan dan tentu ini menjadi perhatian dari Ducati. Oke, nextnya adalah kita lihat bagaimana dengan fastest lap East Rider-nya. Ini dia, Cak. Teman-teman semuanya, seperti biasa, kita tidak usah banyak bercuap-cuap panjang lebar, Cak. Tapi yang pasti Marc Marquez menjadi penguasa. Marc Marquez menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 53, 691 detik. Mengalahkan Marco Bezzecchi, dan Bezzecchi tetap menjadi pembalap terkencang kedua. Bukti bahwa pace pembalap Aprilia ini memang fantastis. Nah, kemudian, Cak, Pecco Bagnaia. Ini yang WP sudah terangkan ke semuanya bahwa Pecco bukanlah pembalap lambat. Pecco hanya masih kalah aja dibandingkan dengan Marquez. Tapi secara speed, kita lihat bagaimana Pecco sama-sama memecahkan tembok 1 menit 53 detik ya, 1 menit 53 detik. Dan hanya 3 pembalap pada saat race kemarin yang mampu mendobrak tembok 1 menit 53, dan itu hanya Marco Bezzecchi, kemudian juga Pecco dan Marc Marquez. Jadi ini adalah bukti di mana memang Pecco bukanlah pembalap yang lambat. Kemudian Acosta keempatnya, Eda Bastiani, dan yang paling akhir adalah Miguel Oliveira. Kemudian untuk World Championship, Kang Mas, dengan segala yang sudah ditunjukkan kekuatan dari Marquez yang menorehkan kemenangan sprint 11 kali, kemudian juga kemenangan 5 kali berturut-turut mengalahkan rekor Pecco Bagnaia di 2022, dan juga termasuk Casey Stoner yang menang berturut-turut 3 kali di 2007. Ini menjadi bukti bahwa Marquez memang mendominasi, dan terbukti, Cak, dari klasemen sementara Marquez semakin melesat meninggalkan Alex Marquez dengan 120 poin. Karena kita tahu Alex melakukan kesalahan dan itu membuat Joan Mir yang sangat marah, teman-teman semuanya. Kemudian ketiga adalah Pecco Bagnaia yang terpaut makin jauh 168 poin. Ini gila, Cak. Gila parah nih, Cak. Ini artinya memang Marquez super fantastis, very sempurna. Bahasanya gimana, Cak. Tapi yang pasti itu adalah sebuah bukti di mana memang Marquez mendominasi luar biasa. Marco Bezzecchi keempat, dan Fabio Antonio 5, dan Morbidelli 6, ke-7 Acosta, 8 Zarco, 9 Quartararo, Aldeguer 10. Dan teman-teman, kita lihat Martin melesat langsung naik karena mengoleksi 9 poin dengan 21 rankingnya, Cak. Dan kemudian kita lihat di sini yang terakhir adalah Somkia Chantra. Dan kemudian kita lihat untuk konstruktor tetap Ducati, Aprilia kedua, KTM ketiga, dan Honda keempat, lalu Yamaha kelima.
lalu Ducati Lenovo untuk timnya masih menjadi penguasa, dan terakhir adalah Prima Pramac Racing Ducati. Itu Cak, sekilas informasi buat semuanya tentang bagaimana datanya. Kita nggak akan ungkap yang terlalu dalam Cak, karena memang ini data sekilas mengingat race sudah kemarin. Nah, sekarang kita kembali ke laptop, kita kembali ke judul, dan kita kembali pada pembahasan yang paling inti adalah bagaimana Pecco yang memberikan penekanan, Marquez lah yang membuat perbedaan. Itu pengakuan yang perlu kita apresiasi. Jarang-jarang Mas, kompetitor atau rival ya, kan di race atau di track maksudnya itu kan rival, walaupun satu teammate. Tapi yang jelas itu adalah rival. Tapi ternyata Pecco tidak ada sungkan sama sekali memuji Marquez, tidak ada sungkan mengakui Marquez. Ini artinya memang pembalap yang baik banget ya MotoGP. Pecco ini tidak bisa kita benci lah Pecco ini, karena memang sosoknya, hatinya orangnya rendah hati, orangnya tidak arogan, orangnya nice sekali ya. Jadi tanpa ekspresi, walaupun dia marah tidak kelihatan, walaupun dia kesel nggak kelihatan, walaupun dia kecewa mungkin hanya melihat dengan nanar bahasanya Cak. Tapi yang pasti Pecco memang memberikan penekanan bahwa yang membuat perbedaan adalah Marquez. Dia menekankan 2 poin yang menjadi kelemahan yang sudah share tadi di pertama adalah braking dan juga entry corner. Tapi teman-teman ada satu poin yang menarik sekali untuk kita bahas. Tapi mungkin kita akan bahas yang nextnya aja ya. Tapi yang pasti WP ingin menekankan saat ini kenapa Pecco betul-betul menggarisbawahi bahwa Marquez membuat perbedaan. Jadi teman-teman untuk memberikan gambaran kesampaian, mending kita langsung cuplik aja ya pernyataan ya. Kita translate langsung pernyataan lengkap dari Pecco. What happened ayah known dengan kemarin, apa yang terjadi dengan kemarin, dan secara jelas ternyata dari sisi Pecco memberikan penekanan. Bukan motornya yang enak, bukan motornya yang sempurna, tapi Marquez lah yang membuat perbedaan. Sebab dari kacamata Pecco, DNA GP25 ini tidaklah sempurna. DNA dari GP25 yang terbaru ini memang masih kurang sesuai dengan yang dirasakan atau yang diinginkan oleh Pecco. Berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sejak Thailand, masalahku adalah pengereman dan entry corner. Dulu aku sangat kompetitif, bahkan aku adalah salah satu pembalap yang paling sulit disalip. Tapi sekarang aku yang terburuk. Aku benar-benar kesulitan karena semua pembalap menyalipku. Sebab saat pengereman, aku seperti langsung lurus atau melebar. Sayangnya tidak ada cara untuk menghentikan motor. Ketika aku mengerem keras, aku tidak bisa menghentikan Ducati. Sementara ketika aku kurang agresif, aku kesulitan untuk kembali masuk. Saat penuh race, aku tidak bisa melakukan pengereman dan masuk tikungan. Aku mencari cara lain untuk lebih cepat, tapi kondisiku selalu on limit. Baru di pertengahan balapan, aku bisa mengatur traksi belakang dengan lebih baik. Karena sensasi pengereman dan masuk tikungan serupa. Yang aneh ketika performa ban turun, semakin efektif aku dalam hal traksi. Itu yang membuatku bingung. By the way, Pedro masih kuat. Dan kalaupun aku bisa mengejarnya, aku tetap tidak akan bisa menyalipnya. Tapi aku berharap bisa menemukan solusi cepat atau lambat. Aku rasa ini sudah menjadi DNA motor ini dan aku rasa itu tidak bisa dirubah. Faktanya, saat aku mulai mengerem dan melepas rem, motor terasa sulit dikendalikan. Aku rasa kami tidak akan bisa memperbaikinya. Mungkin kami hanya bisa beradaptasi. Austria adalah balapan berikutnya. Aku selalu berhasil membuat perbedaan. Kita lihat saja nanti. Sejauh ini hanya Mark yang membuat perbedaan. Sejauh ini hanya Mark yang mampu membuat perbedaan dengan motor kami. Entah kenapa, sulit mengendarai GP25 di sini dan hanya dia yang mampu membuat perbedaan terutama di tikungan ke kiri. Aku mencoba membuat perbedaan di tikungan ke kanan, tetapi itu tidak berhasil. Aku melihat Aprilia dan KTM sangat tajam. Kami tahu proyek Ducati, meskipun aku merasa belum begitu memahaminya, tahun ini kami berusaha meningkatkannya di area tersebut. Meskipun DNA Ducati tidak sesuai dengan kualitasku di lini depan, kami harus bertahan, tetapi tetap realistis, karena sulit untuk bersaing dengan Mark dan meraih gelar di posisi ini. Kami harus mulai dari titik lain, yaitu mengejar Alex yang merupakan pembalap di depanku. Yes, itu Cak pernyataan lengkap dari Pecco Bagnaia. Sampean perhatikan kalimat terakhirnya. Sampean teliti pernyataan terakhirnya, di situ sudah jelas sepertinya Pecco sudah nyerah Cak. Sudah melemparkan handuk Kang Mas. Bendera putih Cak untuk melawan Marc Marquez. Jadi sekarang bidikan dari Pecco adalah bagaimana mengajar Alex Marquez. Itu menjadi penekanan bahwa memang pada kondisi normal tidak ada sesuatu apapun sepertinya World Championship sudah di depan mata. Itu adalah ya pernyataan yang mungkin terlalu prematur, sekali lagi bisa ditekankan kemarin, tapi itu juga menjadi bukti bahwa Marquez sekali lagi diakui
bagaimana kekuatan dan talentanya. Teman-teman, kalau kita ngomongin Marquez memang nggak ada habisnya, Cak. Karena memang, ya sama tahu sendiri bagaimana Mark yang untouchable. 5 kali berturut-turut menang ya, jadi 5 times in row winner, dan kemudian juga menang sprint 11 kali, hanya kalah posisi 2 doang ya. Itu adalah sebuah prestasi yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kondisi di mana dia pernah cedera. Itu aja yang ingin IWP tekankan di sini. Nah, teman-teman semuanya, dengan segala itu, dengan segala pertunjukan yang kita lihat, dengan segala pernyataan Peko, dengan keluhan yang terjadi dan juga dari gambar yang sudah kita lihat, gambaran maksudnya, Cak, jelas bahwa memang terjadi kemunduran pada Ducati. Terjadi penurunan grafik pada performa Ducati. Dan ternyata ini juga diakui oleh Gigi Dalina. Akhirnya, Cak, Gigi secara gamblang ke media menjelaskan apa yang terjadi pada Ducati. Ini adalah sebuah pernyataan yang menurut IWP cerdas. Soalnya dia sepertinya ya tidak seperti Honda. Gigi orang yang realistis, Gigi orang yang open, Cak. Ini adalah kekuatan dari Gigi Dalina. Dia open minded, dia selalu datang ke tim ya, kalau habis race ya tim-tim Ducati. Dan artinya ini adalah orang yang memang betul-betul paham dan sensitif dengan yang terjadi di race, di sirkuit. Dan itulah yang dikatakan oleh Gigi, di mana walaupun Marc Marquez juara luar biasa, 5 times in row winner, dan juga sprint tidak terkalahkan, hanya 1 kali posisi 2, ternyata Gigi melihat terjadi penurunan yang terasa sekali pada Ducati. Itu dikatakan Gigi Dalina, yang kita lihat memang semakin intim dengan Marquez, semakin sayang dengan Marquez, Cak, sebab juga nggak suka. Sekarang Gigi diselamatkan oleh Marquez, Cak. Kalau nggak ada Marquez, bisa saja performa ataupun perjuangan Ducati akan sangat lebih berat dibandingkan dengan adanya Marquez. Ya, mungkin di 6 bulan pertama atau pada 11 seri, oke. Tapi ketika di sana sisanya, ini akan menjadi tantangan buat Ducati. Sebab biasanya kata Gigi, pada paruh kedua musim, maka akan terjadi penurunan grafik pada Ducati ketika lainnya sudah naik. Karena kenapa? Ducati kehilangan konsensi, dan itu membuat secara pengetesan, pengembangan juga terbatas dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan gambaran pernyataan yang dilemparkan oleh bos teknis dari Ducati ini, kita akan share ke semuanya pernyataan lengkapnya, dan berikut kata Gigi yang mengungkapkan bahwa ternyata dia nggak terlena, walaupun dominasi Marquez luar biasa, tapi Gigi sepertinya sadar, Cak, yang membuat perbedaan bukanlah motornya, tapi Marquez lah yang membuat perbedaan. Berikut kata Gigi yang kita terjemahkan dari MotoGP. Mark telah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut. Ya, angka berbicara. Sedang Peko menjalani balapan yang sangat bagus. Dia kuat hingga akhir. Aku berharap dia bisa naik podium, karena sejujurnya aku pikir dia pantas mendapatkannya. Tapi kami harus sadar bahwa tim lain sudah benar-benar bangkit. Jadi sepertinya ini waktu yang tepat untuk kembali bekerja daripada memikirkan liburan. Keunggulan yang kami miliki atas para rival di awal musim telah menyusut. Jadi aku pikir sudah waktunya untuk kembali belajar selama liburan musim panas ini. Semua tim lain jelas memiliki lebih banyak konsensi daripada kami, dimulai dengan jumlah ban, tes private yang tersedia untuk mengembangkan motor. Jadi tahun ini kami sangat konservatif dalam pengembangan yang akan kami lakukan di awal musim. Jadi mudah ditebak bahwa performa akan menurun menjelang pertengahan musim. Aku rasa kini sudah waktunya untuk menemukan solusi yang lebih baik daripada yang kami miliki sekarang. Peko kurang beruntung karena kami, dan aku benar-benar merasa bertanggung jawab atas hal itu. Tetapi tetap saja, pole position, race sprint yang hebat kemarin, dan balapan yang akhir pekan ini menunjukkan bahwa dia luar biasa. Kami secara bertahap akan memperbaiki masalah pengereman seperti yang dikeluhkan Peko. Walau kami sudah berusaha, jelas masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi kami bekerja keras bersamanya. Bersama-sama kita akan melewatinya. Yes, itu, Cak, pernyataan lengkap Gigi Dalina yang, wah, kelihatan banget ya, Cak, ya. Galau banget sih kalau kata-kata dari Gigi ini. Apakah ini artinya memang betul-betul saat ini Gigi merasa Marquez lah yang membuat perbedaan? Ya, IWP katakan demikian, Cak. Sebab di Brno kemarin hampir semua pembalap Ducati terlempar ke belakang. Ya, kecuali Peko dan Marquez pastinya, Cak. Di Gia yang luar biasa di race sebelumnya ya, terlempar ke posisi 16. Termasuk juga para pembalap Ducati yang menggunakan tim satelit ya, maksudnya Ducati GP24 pun juga sulit. Artinya memang secara pace untuk para lawan sudah semakin meningkat, dan hanya Marquez lah yang membuat perbedaan. Apapun itu Kang Mas ya, ini adalah update buat semuanya tentang MotoGP dan bagaimana perkembangan MotoGP. Jadi kita pantau seperti apa, kita akan lihat seperti apa. Yang jelas Brno kita tutup Kang Mas ya. Tapi yang jelas
sampean-sampean yang mungkin menjadi orang yang luar biasa ngefans ke Marc Marquez, bersiaplah, Cak. Sepertinya memang pada kondisi normal, jika tidak ada sesuatu yang extraordinary, sepertinya Marc Marquez akan juara dunia. Pengakuan dari Gigi, termasuk juga kegelisahan dari Peko, termasuk juga bagaimana pengakuan sosok yang memang luar biasa, luar biasa meracik mesin Ducati pun mengakui bahwa motor mereka tidaklah lagi yang terbaik, motor mereka terancam, dan hanya Marquez yang membuat perbedaan. Ya, teman-teman semuanya, perih mungkin bagi teman-teman yang tidak menyukai Marquez, tapi faktanya memang demikian. Tapi yang jelas, MotoGP adalah MotoGP yang pastinya akan tetap kita tunggu. Itu Cak ya, update kebenaran langsung dari sini. Kita akan pantau seperti apa nextnya, dan tentu saja walaupun kita summer break, tapi kita akan update bersama semuanya. Kabar-kabar MotoGP di pertengahan, apa aja, kita akan share sama semuanya, seperti biasa. Oke, Cap, itu aja, Cap, update benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja.